Saudara, seringkali banyak hal terjadi dalam hidup kita yang unexpected. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita sangka-sangka, kok bisa ya terjadi sama hidup saya? Dan seringkali kejadian-kejadian seperti ini membuat kita mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mungkin bagi sebagian orang, membuat kita tergoyah gitu imannya ya. Nah saudara, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dari seorang pelayan Tuhan, bagaimana saudara kita ini mengalami kebaikan Tuhan dari kesembuhan atau sakit penyakit yang dia alami. Mari kita sambut Sambang Satria. Halo Sam. Hai Jo. Apa kabar nih? Luar biasa Jo. Wah, dengar-dengar ada sebuah cerita yang luar biasa terjadi di dalam hidup Sambang ya. Iya. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Sambang. Menyembuhkan kehidupan Sambang. Nah, kita mau denger dong, kebaikan Tuhan apa sih yang Sambang alami? Yang saya alami Jo, jadi sembuh dari satu penyakit. Mungkin saya cerita kali sedikit ya. Di akhir tahun 2019 ada satu benjolan di antara bahu ke tangan sini, gitu, di antara sini. Di akhir tahun 2019 itu nggak terlalu besar benjolannya, jadi saya sendiri nggak begitu worried sama itu, gitu. Cuman sempat terpikir ini apa ya, namanya benjolan kan, bisa A, B, C, D, E lah, gitu. Sebenarnya nggak ada yang berbeda sih, maksudnya atau ini mungkin apa jerawat atau segala macam atau apa gitu. Tapi mulai tampak berbeda itu di awal 2010. Jadi 2020 mungkin. 2020 ya, sorry. Jadi ketika itu saya selesai mandi, lagi prepare gitu pakaian. Waktu lihat di kaca sama waktu saya lihat gitu, kok ini membesar gitu. Maksudnya benjolannya itu semakin besar, membengkak. Dan iya benar, bahkan lebih ke membengkak gitu. Dan warnanya jadi berbeda. Yang tadinya warna kulit gitu, ini udah mulai ungu, mulai gelap gitu ya. Mulai gelap dan mulai besar, mungkin sekitar 3 cm gitu. Diameternya membesar dan melebar sekitar 3 cm. Sakit nggak? Waktu itu masih belum terlalu sakit. Dan waktu itu mikirnya cuma kayak mungkin ada sesuatu yang nggak fit gitu. Gitu. Sampai akhirnya saya nggak terlalu memikirkan, tapi ya cukup suka dipegang, ini kenapa ya, risih lah ya, risih gitu. Sekitar bulan Juni itu udah besar banget, dan itu mengganggu pergerakan di tangan kanan gitu. Worried, mulai muncul worried, bahkan udah mulai worried banget karena udah besar banget. Dan itu kalau misalkan saya pegang Jo, itu rasanya nyeri banget. Nggak usah dipegang, kesentuh, kegores aja itu nyeri banget. Itu kalau pakai baju, pakai jaket kan berasa tuh pasti ke iya, apalagi kalau misalkan agak ngepres gitu ya, lalu kena kayak gini nih, pakai kemeja gitu ya, itu nyeri. Waduh. Gitu. Lalu sempat beberapa kali saya coba rasain, maksudnya pingin tahu sih ini apa sih di gitu. Dalamnya apa sih gitu ya. Coba kayak pencet agak dalam gitu, itu kayak daging ngegumpal gitu. Oke, jadi bukan cairan, tapi seperti daging gitu di dalam. Sedikit mungkin cairan ya, cuma kalau ditekan lagi tuh kayak daging ngegumpal, bulat gitu rasanya gitu ya. Kalau saya misalkan disentuh pakai tangan, pakai jari ya, rasanya kayak bulat, daging ngegumpal gitu. Dan itu nyeri banget. Lalu biasanya after itu pusing, mual. Wow, efek sampingnya gitu. Sampai kayak gitu? Iya, itu di bulan Juli, mungkin berarti mau ke bulan 7 lah ya. Iya, pertengahan gitu. tahun. Benar, pertengahan tahun. Jadi dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 4 bulan itu setiap hari saya rasain. Ini kenapa? Memang karena lebih ketakut, jadi nggak cerita ke banyak orang gitu. Karena ini kayak ini yang nggak pernah saya alami nih sebelumnya. Dan tapi cari-cari tahu nggak? Cari-cari tahu di Google dan segala macem, ngeri sih. Gitu. Dan akhirnya beberapa orang ya sempat ceritalah ke beberapa orang, dan udah coba aja cek ke dokter gitu. Itu mungkin di bulan Oktober, September lah, di akhir September. Coba aja ke dokter. Akhirnya
dari September itu mulai terpikir kayaknya mau coba deh check up ke dokter gitu. Cuman sambil worried kan, takutnya nanti kenapa-napa, belum harus prepare waktu dan biaya dan segala macam kan. Sampai akhirnya di hari Minggu, pokoknya selama 1 minggu itu mendengar khotbah dari Pastor Otto. Poinnya adalah Pastor Otto share kalau misalkan kamu mau berharap sesuatu, ya fokus sama itu gitu. Jangan takut, maksudnya merasa, bertindak, berpikir kayak itu memang sudah terjadi gitu. Suddenly sih langsung keinget nih Jo sama penyakit ini gitu. Kayaknya ini harus sembuh deh gitu. Dan akhirnya mungkin dari September sampai ke pertengahan September, November, sampai ke awal November lah ya, itu cek ke dokter atau enggak ya. Oh atau jadi masih galau nih ya, masih galau antara mau gitu. Cek atau enggak gitu. Iya, cek atau enggak ya, atau percaya aja gitu. Sebenarnya udah percaya, cuman kayak belum komit kayak gitu. Sampai akhirnya di awal November, oke, saya milih buat percaya gitu. Percaya, terserah lah ini mau dampaknya kayak gimana, percaya gitu. Fokus sama janji Tuhan, tinggalin ketakutannya, bertindak, bersikap, berpikir, mengucap seperti sudah sembuh. Jadi semenjak itu udah nggak disentuh lagi si penyakit ini. Ya kadang masih berasa, cuman nggak mau sentuh gitu. Nggak mau fokus ke situ. Nggak mau fokus ke situ. Udah nggak lagi googling, udah nggak lagi nanya. Udah dengerin firman Tuhan dan percaya aja. Jadi setiap kali misalkan habis mandi kan biasanya masih ya prepare gitu ya segala macam. Saya nggak mau tuh nggak mau ngeliat, nggak mau nyentuh bagian itu gitu. Karena memang nggak mau kesana ngelihatnya. Fokusnya sama sembuh. Sampai akhirnya jadi setiap hari Minggu kan Pastor Otto selalu direction buat ayo yang mau sembuh, tumpangan tangan di bagian yang sakit dan percaya sembuh. Dan itu saya lakuin. Gitu saya lakuin. Berarti dari awal November sampai ke Desember itu setiap kali pegang selalu bilang terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Gitu. Setiap kali pegang terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Bahkan kayak udah saking percayanya kayak pas pegang, wah Tuhan udah sembuh nih, gimana nih gitu. Maksudnya mau ngucap lagi nggak ya, udah sembuh nih kayak gitu. Sampai akhirnya terus dilakuin itu. Di akhir Desember lagi liburan, di akhir Desember lagi liburan karena di tempat dingin gitu, kedinginan. Tangan saya kayak gini nih. Saya lihat di Instagram lagi di Malang. Nah itu ya. Iya, lagi kedinginan, tangan saya kayak gini. Tiba-tiba pas di bagian yang biasanya saya raba-raba gitu. Itu nggak disadari ya? Nggak disadari, iya. Yang nggak skenario ya. Nggak skenario. Gitu. Begitu, terus kayak, loh ini mana nih? Gitu. Benjolan yang tadinya, bahkan kalau pakai jaket ini kerasa nih, sakitnya kerasa. Bentuknya itu kerasa gitu, kok kerasa di jari gitu. Pas lagi kayak gini, lagi nekuk tangan gini, loh ini mana benjolan ya? Gitu. Sampai nyari-nyari nih. Gitu. Jadi saking amazed ya. Ini mana nih? Apa pindah ke belakang ya? Atau pindah ke sebelah samping gitu. Takutnya kan. Gitu. Saking nyari-nyari. Loh ini nggak ada sampai di. Karena udah hampir setahun tuh selalu di situ ya. Hampir setahun selalu di situ. Dia nggak kemana-mana. Jadi kita worried kan. Gitu. Kamu hilang atau sembunyi? Kalau hilang puji Tuhan kan. Kemudian pas saya mulai rabang nggak ada gitu. Bahkan sampai berapa hari lah gitu, udah nggak ada ya, udah nggak ada gitu. Sampai di bagian yang tempat dia muncul itu si benjolan itu, coba diteken, maksudnya saya coba teken gitu, udah nggak ada gitu. Udah nggak mual lagi, udah enggak. Apa adiknya masih ada atau ponakannya? Nggak ada. Nggak ada gitu. Dicoba di bagian sini, nggak ada. Akhirnya saya nggak tahu sembuhnya kapan gitu ya. Maksudnya kapan itu dia momentumnya gitu ya. Momentumnya kapan gitu. Tapi saya yakin
start dari ketika saya bilang saya sembuh, bertindak sembuh, berpikir sembuh, dan apa ya, melakukan aktivitasnya seperti orang sembuh. Saya yakin di saat itu dia kalah. Wow. Gitu. Dan di akhir Desember, awal Januari kemarin, itu tadinya kan warna kulit yang coklat berubah jadi ungu ke hitam gitu, udah ungu gelap banget. Di awal Januari saya berdoa nggak ada bekas dan segala macam, lama-lama menghilang. Dan satu catatan yang saya ingat, Saudara Sambang hampir mau cek ke dokter. Hampir mau cek ke dokter untuk ngecek ini sakit apa. Oke. Gitu. Dan akhirnya ini Tuhan ya. Tuhan tuh memang nggak bisa ditantang ya. Oke. Selalu mau menyatakan kebaikannya. Iya. Gitu. Jadi waktu saya bilang sama Tuhan, ini bener sembuh Tuhan. Gitu ya. Ekspektasi saya itu sembuh tuh, tapi kayak ini masih ada bekas, cuman nggak nyeri gitu. Tapi ini bener sembuh. Sampai akhirnya di akhir Januari kemarin. Sempat medical check up. 2 minggu lalu berarti ya? Iya, ada fasilitas dari kantor, medical check up full dari darah, fisik, cek tubuh, ronsen segala macam, dan hasilnya nggak ada masalah apa. Wow. Mengkonfirmasi apa yang sebenarnya sudah terjadi sebelumnya, betul ya? Benar. Dan puji Tuhan ya sih, memang Tuhan selalu menyatakan kebaikan ya. Iya, betul. Gitu. Amin. Kalau saya misalkan medical check up-nya waktu sakit, ya yang ternyatakan adalah sakit dan itu bukan dari Tuhan gitu. That's why medical check up-nya ketika saya sudah sembuh dan Tuhan menyatakan kebaikannya. Wow, luar biasa. Gitu. Jadi jangan worried lah. Ya. Amin. Semembuat takut apa penyakit itu, kayaknya itu cuma sebatas kesembuhannya, itu sebenarnya cuma sebatas kayak Tuhan, aku percaya gue sembuh dan just do it gitu. Beraktivitas kayak orang sembuh, udah sebatas itu aja sih. Dan nggak cari-cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya? Nggak perlu kayak begging, sembuhkan aku Tuhan gitu. Kayak start dari cara pikir kita, bahwa kita sudah sembuh dan berharap sih. Right. Gitu. Jadi memang betul, right believing produce right living. Ya. Apa yang kita percayai akan kita hidupi. Ya benar. Ya? Kita sering banget dengar dari Pastor Otto bahwa ya kita harus punya spiritual experience. Ya, betul. Itu membuktikan kita menjadi orang Kristen, mengalami mujizat, memulai semuanya dari percaya dulu, lalu terimplementasikan di kehidupan kita terjadi. Amin. Terima kasih buat kesaksian yang sangat luar biasa. Thank you Joshua. Saya percaya kita semua diberkati, saudara. Jadi ketika kita mempercayakan sesuatu di alam roh, apa yang terjadi di alam fisik semua karena apa yang kita percayai di alam roh, saudara. Terima kasih saudara sudah menyaksikan. Saya percaya ini akan memberkati, menguatkan kita semua. Tuhan memberkati.